Halo, selamat siang teman-teman YouTubers dimanapun berada. Hmm, Berjumpa kembali bersama saya. Kali ini bukan untuk menyanyikan sebuah lagu, karena nama channelnya mungkin Canigia sang vokalis. Akan tetapi kali ini tidak akan bervokal Ria, akan tetapi mendemokan ya, lebih tepatnya. Bagaimana sih tunanetra mengetik cepat? Akan tetapi keyboard yang digunakan kali ini bukan default keyboardnya, bukan keyboard Samsung ya, ataupun Google Keyboard, dan juga Next app keyboard. Kita akan menggunakan TalkBack Braille keyboard. Namun sebelum itu, jangan lupa buat teman-teman, mohon kesediaannya, keikhlasannya untuk like and subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang di kemudian hari, bisa menghadirkan video-video bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya ya, TalkBack Braille keyboard merupakan keyboard yang disediakan oleh pengguna pembaca layar TalkBack ya, khususnya TalkBack terbaru tentunya, versi 8.2 ke atas. TalkBack Braille keyboard ini sepertinya, bukan sepertinya ya, memang mirip dengan yang ada pada iPhone, yaitu apa namanya, voice over ya, input Braille keyboard. Tampilannya pun sama. Akan tetapi karena TalkBack Braille keyboard ini masih tergolong baru, jadi untuk simbol-simbolnya pun masih sedikit, seperti simbol tanda koma, tanda titik, tanda tanya, tanda seru, masih tanda-tanda baca yang bersifat umum dan lazim digunakan di dalam penulisan. Untuk tanda, oh ya, satu lagi, tanda apa itu, tanda add ya, kalau kita mau memasukkan URL di sebuah website, itu ada itu. Untuk tanda-tanda lain seperti power sign, left bracket atau left bracket atau tanda kurung buka, right bracket kurung tutup, belum ada ya. Meskipun sebenarnya pada Braille asli ada tentunya. Dan masih banyak tanda-tanda baca yang lain yang belum tersedia di sana, di TalkBack Braille keyboard ini. Kemudian di TalkBack Braille keyboard ini
Ya sama seperti aplikasi keyboard braille yang sebelumnya, yaitu soft braille keyboard. Tidak ada emoji ya, tidak dapat menggunakan emoji. Jika kita ingin menggunakan emoji, maka kita harus beralih ke keyboard default bawaan ataupun Google Keyboard dan sebagainya yang mendukung support akan penggunaan emoji tentunya. Baik, langsung kita buka Talkback Braille keyboardnya sini. First button. Home screen. Header. Messages. Messages. Kan coba More options. Button. di menu pesan ya, tentunya. Oh, messages. Sorry, ini dipersorry ya teman-teman, ini handphonenya berbahasa Inggris. Ya, karena tidak ada bahasa Indonesia, jadi handphonenya berbahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya bahasa Inggris yang umum lah ya. Tampilan layaknya tampilan sebuah ponsel. Compose new message. Button. Oke, kita akan masuk ke sini. Compose new message atau tulis pesan baru. Oh, messages. Compose new message. Button. Oh, messages. Compose new message. Braille keyboard displays. Nah, seperti ini tampilannya. Braille keyboard hidden. New message. Navigate up. End. Emoticon. Button. Enter message. Edit box. Enter field. Braille keyboard displays. Nah, mungkin tampilannya seperti apa? Jika di soft braille keyboard ya, bukan keyboard talkback braille keyboard, soft braille keyboard, keyboard braille yang bukan bawaan talkback, itu tampilannya di layar ada titik-titik ya, seperti braille, huruf braille. Jika teman-teman yang low vision mungkin tahu, kalau yang awas mungkin lebih tahu lagi tentunya, bulat-bulat gitu ya. Nah, untuk talkback braille keyboard ini mungkin nggak jauh beda kali ya, soalnya saya pun nggak tahu tampilannya seperti apa. Untuk metode mengetiknya, handphonenya kita miringkan ya, landscape seperti ini. Posisi layar menghadap ke atas. Bagian atas handphone di tangan sebelah kiri. Dan bagian bawah di tangan sebelah kanan. Seperti ini tentunya. Nah, jari telunjuk kita sentuhkan di layar. Nah, itu titik 1, maka dia akan berbunyi A. Kita hapus dulu. Jari tengah titik 2, jari manis titik ketiga, tangan kanan, itu tadi tangan kiri ya. Kalau tangan kanan jari telunjuk titik 4, jari tengah titik kelima, jari manis titik 6 tentunya. Begitu. Semoga bisa dipahami, dan jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau silakan japri ke WhatsApp saya. Boleh. Kita akan mulai mengetiknya seperti ini. Sebelum mengetik, sorry, ada yang lupa. Perlu teman-teman ketahui gestur ya. Tentunya di dalam talkback braille keyboard ini ada gestur-gestur yang jangan sampai dilupakan. Untuk penggunaan spasi,
Ya, spasi. Usap ke kanan pakai satu jari. Terserah ya, jari manis, jari telunjuk, jari tengah, tangan kanan maupun tangan kiri. Usap ke kanan satu jari. Untuk membuat baris baru atau enter, bahasa Inggrisnya ya, mungkin begitu, paragraf baru, usap dua jari ke kanan. Untuk apa? Jika kita pada menu WhatsApp, untuk mengirim pesan, kita usap dua jari ke bawah, set ke bawah. Tentunya posisinya masih pada posisi seperti tadi ya, landscape seperti ini. Usap dua jari ke bawah. Jika kita di WhatsApp atau Messenger, maka pesan akan terkirim secara otomatis ya. Dan jika kita usap dua jari ke atas, masih pada posisi seperti tadi, posisi landscape tentunya, posisi miring ya, atau dengan bahasa lain. Usap dua jari ke atas akan menyembunyikan keyboard. Menyembunyikan keyboard. Ya, menyembunyikan keyboard. Usap tiga jari ke atas mengganti keyboard. Ya, mengganti keyboard tentunya. Jika teman-teman sudah menginstal Google Keyboard, maka dari Talkback Braille Keyboard tadi, apabila teman-teman mengusap tiga jari ke atas, maka secara otomatis akan tergantikan ke Google Keyboard, teman-teman. Untuk mengembalikannya ke Talkback Braille Keyboard lagi, jika pada Android Oreo, Nougat ke atas ya, itu tersedia di pojok kanan bawah layar ya, di dekat tombol kembali, tombol back. Nanti di situ ada tombol input dan metode masukkan. Nah, jika pada Android Nougat ke bawah, Android 6, 5 mungkin, 7, ya Nougat ya 7. Itu bisa melalui panel notifikasi. Nanti ada select keyboard layout katanya. Begitu ya. Saya akan oh ya, satu lagi gesturnya, hampir lupa. Jika kita usap tiga jari ke atas, maka akan menampilkan menu opsi pada Talkback Braille Keyboard ini. Tiga jari ke atas itu maksudnya ke bagian atas HP ya, ke arah atas jika posisi potret. Kalau jika posisi landscape, miring ke kiri, berarti ke arah tangan kiri. Seperti ini, saya contohkan. Sebentar. Deleted. Seperti ini, hop. Braille keyboard options. Switch to contracted Braille. List. Nah, ini menu-menunya. Braille Keyboard Option. See all gestures. See all gesture. Nah, di sini juga ada keterangan gestur-gesturnya. Keyboard ini bahasa Inggris ya, belum ada untuk bahasa Indonesianya, belum support. Semoga nanti pengembang ya, para develop Talkback ada yang mengusulkan, rekan-rekan dari Indonesia, diadakan dong bahasa Indonesianya begitu. Soalnya ya itu tadi, mungkin tidak semua yang paham. Oke, kembali ke laptop ya, kata Tukul. Seperti ini tampilannya. Switch to contracted Braille. With contracted Braille. See all gestures. Open tutorial. Nah, ini ada tutorial penggunaannya, di sini ada Settings. setting. Cancel button out of list. Settings and list. Cancel button out of list. Setting ini mungkin untuk masuk ke pengaturan Braille keyboardnya ya. Settings and list. Open tutorial. See all gestures. Switch to contracted Braille.
Braille keyboard options. Out of list. Nah, Switch to contracted Braille. In list. nah, oh iya, kabar-kabarnya ini nanti bakal ada ini ya. Nanti mungkin, tapi belum support bahasanya. Nanti bisa menggunakan tulisan singkat di sini ya, di menu ini. See all gestures. Switch to contracted Braille. Nah ini, switch apa ini? Switch to contracted Braille. Switch to contracted Braille. Nanti bisa menggunakan tulisan singkat ya. Misalkan tanda titik 345 jika ditulis dengan sendirinya akan jadi apa? Mungkin kalau di Braille jadi dan, mungkin nanti di keyboard sama gitu ya. Semoga saja. Itu baru kabarnya. See all gesture. See all gestures. Ini menu di sebelahnya. Nah, Braille keyboard gestures. To add a space. Swipe right. In list. nah, jika kita buka Braille keyboard gesture, itu ada keterangannya. Delete. Add a space. Swipe right. Menambahkan spasi, swipe right. Usap ke kanan, satu jari maksudnya ya. Delete. Swipe left. Delete, swipe left. Satu jari juga. For a new line. Swipe right with 2 fingers. Nah, membuat paragraf baru atau baris baru, usap ke kanan dengan 2 jari. Delete a word. Swipe left with 2 fingers. Menghapus kata, usap ke kiri dengan 2 jari. Hide the keyboard. Swipe down with 2 fingers. Delete a word. Hide the keyboard. Swipe down with 2 fingers. Sembunyikan keyboard, usap ke bawah 2 jari. Switch to the next keyboard. Swipe down with 3 fingers. Submit text. Swipe up with 2 fingers. Switch to submit text. Swipe up with 2 fingers. Switch to hide the keyboard. Swipe down with 2 fingers. Nah ya, mau sembunyikan keyboard. Switch to the next keyboard. Swipe down with 3 fingers. Nah ini usap ke 3 jari. Untuk mengganti tampilan keyboard ya. Submit text. Swipe up with 2 fingers. Nah ini untuk mengirim pesan yang tadi, usap ke bawah. For open other options. Swipe up with 3 fingers. Nah untuk pilihan, usap ke atas 3 jari. Seperti itu ya. Done. Button. Out of list. Selesai, kita klik selesai. Braille keyboard options. Switch to contracted Braille. In list. See all gestures. Open tutorial. Open tutorial. Settings. Ini setting. Braille keyboard. Navigate up. Button. Braille keyboard. Pengaturannya ada ini. Braille keyboard. In list. English. Unified English Braille. Nah itu bahasanya bahasa Inggris ya. See all gestures. Si all gesture. Include all press dots. Each press dot is part of the input, even if it doesn't release before other dots. On. Switch. Nah ini nggak usah di setting lagi ya. Ini settingannya sudah sesuai. Sudah akses malah. Reverse dots. Swap the dot positions. So that dots 1 and 4 grade places. For example. Off. Switch. Type in audio. Type in echo. Read all letters and words. Nah, type King Echo. Jika teman-teman menambahkan spasi, maka dia akan membacakan ya. Membacakan kalimat yang terakhir diketik atau kata yang terakhir diketik. Reverse dots. Type in audio. Type in echo. Read all letters and words. Misalkan kita ketik mengapa. Nah, setelah itu kita spasi, nanti pembaca layar akan membacakan kata terakhir yang diketik atau kalimat terakhir yang diketik. Bisa juga diubah jadi karakter. Jadi dia membacakan huruf saja atau Type in audio. Type in echo. Read all letters and words. atau kata saja. Itu ya sedikit settingannya, tidak banyak. Messages. Braille keyboard displayed. Nah, kita akan mulai mengetik. Akan mengetik apa ya? Oh ya. Untuk huruf besar kapitalisasi sama ya. Tekan dulu titik 6, sentuhkan jari di titik jari manis tangan kanan ke layar. Baru kita ketikkan. Saya akan mencoba mengetik tanpa kapital terlebih dahulu, tanpa huruf besar. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dots 1 through 6. Wait, Deleted. sebentar. H. E. L. L. O. Comma. Nah, itu tanda bacanya bisa. Comma deleted. L. O. N. A. M. A. Comma. S. A. Y. A. I. E. H. A. N. I. E. I. A. Period. Tanda titik seperti biasa ya. Titik 2, 5, 6 kalau pada huruf Braille. Di sini juga sama. Enter.
Saya deleted. Not deleted. Clear text. Nah, saya hapus dulu. Jika menggunakan huruf kapital seperti ini. App. Caps katanya. Baru kita ketik. Capital H. E. L. L. O. L. O. N. A. M. A. Naba. S. A. I. A. Saya. App. Capital C. H. A. N. I. E. I. A. Period. Nah. Begitu ya. Editor. Deleted. Saya deleted. Not deleted. Clear text. Saya akan menggunakan tanda-tanda baca dalam mengetik seperti biasa, seperti ini. App. Capital H. E. L. L. O. Aba. L. O. N. A. M. A. Aba. S. A. Y. A. Saya. Cap. Capital C. H. A. N. I. E. I. A. Aba. Editor. Space deleted. Editor. A. E. A. Aba. K. A. E. A. R. Caper. E. E. M. A. N. Ash. E. E. M. A. N. Demon. S. E. M. U. A. Question mark. Nah, seperti itu ya. Tabula. Tabula. Demon deleted. Paper deleted. Aba deleted. Editor deleted. Side number deleted. Clear text. Oh iya, untuk penggunaan tanda tanya ya, sedikit tambahan terakhir mungkin. Tanda tanya jika kita ketikkan di awal kalimat titik 236 itu, dia akan menjadi tanda petik buka, layaknya pada huruf braille ya, bagi teman-teman yang tunanetra. Seperti itu untuk tanda tanya. Dan untuk menggunakan tanda tadi yang saya bilang titik 4 ditambah titik 1, maksudnya bukan 4 disentuhkan secara bergantian, 4 dulu baru 1. Seperti ini. Misalkan kita akan menuliskan alamat sebuah email. Saya akan tuliskan email saya sendiri di sini. Seperti ini. T. H. A. N. I. E. I. A. Number. 9. 0. 4. Nah, titik 4, lalu sentuhkan titik 1. Add katanya. Nah, kan? Seperti itu. Editor 90 at. Space deleted. E. M. A. I. L. Period. E. O. M. Nah, jadi dia. Editor 90 at gmail.com. Nah, Space deleted. Editor 90 at gmail.com. seperti itu ya penggunaan tanda add-nya. Mungkin sekian ya untuk tutorial pertama ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan di sana sini. Saya juga masih baru belajar untuk membuat tutorial dan menjadi seorang YouTuber. Sudah ada beberapa channel ya dari teman-teman kita yang mendemokan tentang talkback braille keyboard maupun juga soft braille keyboard, seperti pada channelnya Rino Jefriansyah ya, teman saya, salah seorang YouTuber yang sukses dengan berbagai macam info seputar teknologi, seni dan lain-lain ya, ada di sana. Yang saya demokan ini hanya menambah referensi teman-teman saja. Dan itulah cara saya mendemokan. Like dan subscribe jika kalian suka. Jangan lupa share ke sosial media kalian masing-masing. Tentunya jika merasa video ini bermanfaat, ada pertanyaan mungkin atau ada kritik dan saran, silahkan muat di kolom komentar ya.
bagi yang mau em, menginginkan aplikasi Talkback versi terbarunya, bisa download di Play Store, atau mungkin jika handphone teman-teman mentok ya, Talkbacknya belum dapat update, tidak sabar lagi, saya sematkan di deskripsi video ini link unduhannya, silakan dicomot di sana. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.